cita-cita Pak Muldoko ketika begitu daulat jadi HKTI kan mewujudkan kedaulatan pangan, lalu kemudian memakmurkan petani, dan yang ketiga menjadikan petani kaya. Oh, ini bukan pekerjaan yang mudah ini. Presiden berapa kali presiden juga susah ini. Tapi yang saya ingin lakukan adalah bagaimana saya ingin merubah mindset petani dan metode. Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di newsmaker.medcom.id. Pemirsa, perjalanan hidup sosok yang satu ini penuh warna. Sebagai tentara, dia mencapai karir di pucuk ketentaraan. Lalu, sebagai anak petani, dia juga berhasil naik ke pucuk pimpinan organisasi pertanian. Dan bahkan sekarang karirnya juga merambah ke dunia pemerintahan karena dia diangkat menjadi kepala staf kepresidenan. Anda pasti sudah tahu, ya, dia adalah Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko SIP. Apa kabar, Pak Muldoko? Terima kasih, Mas. Alhamdulillah baik. Nah, ini suasana kediaman Pak Muldoko ini enak sekali. Jadi ada anggrek saya lihat, lalu kemudian saya dengar burungnya burung juara semua ini, Pak. Memang hobi seperti ini atau gimana? Ya selingan. Oh, selingan. Kadang-kadang dalam suasana yang monoton begitu perlu sesuatu, perlu sesuatu yang baru. Dan itu anak-anak buah saya itu yang dari daerah suka ngirimin begitu ya. Oh, mungkin salah satu upaya untuk menyenangkan komandannya. Oh, kira-kira begitu. Anak buah di HKTI atau mantan anak buah itu? Di prajurit. Oh, di prajurit. Sekarang saya masih sering SMS-an sama ada yang sersan, ada yang udah kapten, ada yang udah pamen gitu. Kalau yang dari HKTI juga sekarang sudah mulai banyak yang HKTI atau main anggrek atau apa gitu. Yang HKTI suka ini ngasih itu. Kalau dia panen gitu ya. Suka ngirimin gitu. Oh, mengirimkan hasil panen. Oh, berarti hampir setiap tahun selalu ini, Pak ya? Apa umumnya yang dikirim? Macam-macam, ada hortikultura ya, ada kopi gitu ya. Kadang ada buah juga kirim ke sini. Beras kadang-kadang ingin membuktikan bahwa mereka telah mencapai sesuatu ya. Mencapai sesuatu dari hasil yang sudah dilakukan. Nah, beberapa saat kemarin kan dalam rangka ulang tahun HKTI ya, masih dalam rangkaian ulang tahun HKTI. Ketika itu kan cita-cita Pak Muldoko ketika begitu daulat jadi HKTI kan mewujudkan kedaulatan pangan, lalu kemudian memakmurkan petani, dan yang ketiga menjadikan petani kaya. Oh, ini bukan pekerjaan yang mudah ini. Presiden berapa kali presiden juga susah ini. Apa punya optimisme apa dengan begitu? Jadi saya sebelum jadi ketua HKTI saya setelah pensiun saya diskusi dengan keluarga. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pertanian dan istri saya mendukung ya. Karena mertua saya juga pengusaha pertanian juga. Biasa nanam tebu yang cukup luas ya. Nah, di situ saya sebenarnya tidak sekedar bertani ya untuk nyari uang enggak ya. Karena relatif alhamdulillah saya sudah cukup ya. Tapi yang saya ingin lakukan adalah bagaimana saya ingin merubah mindset petani dan metode. Mindset dan metode. Iya, mindset dan metode. Mindset para petani sekarang ini adalah yang pertama, dia selalu pada posisi yang serba kekurangan, serba lemah dan seterusnya. Ini yang saya tidak ingin ya. Karena saya pulang kampung gitu yang saya tanyakan, apa yang dinikmati petani sekarang? Udah panen atau belum dan gagal atau tidak, itu yang selalu saya tanya kepada keluarga saya. Berikutnya petani buru-buru mau berpikir kaya aja nggak berani, berpikir saja nggak berani.
memimpikan kaya saja nggak berani. Memimpikan kaya nggak berani. Gitu. Bayangin kaya saja. Iya, bayangin aja udah berat gitu ya. Nah, berikutnya dia bertani secara tradisional, gitu. Tidak ingin merubah, melompat kepada teknologi. Nah, untuk itu mindset ini saya coba rubah. Gitu. Hei para petani, kalian itu harus berani berpikir ingin kaya. Mau tidur, saya besok ingin kaya. Bangun tidur, saya hari ini harus kaya. Terus setidak-tidaknya punya kekuatan moral ya, bahwa dia itu pengen menjadi orang kaya. Nah, terus dia bertanya, bagaimana saya bisa kaya, Pak? Nah disitulah. Saya juga itu follow me. Nah itu bahasa komandan kan begitu. Kira-kira kalau kita lagi mau perang nih, prajurit dalam kegelisahan, kita mau nyerang gitu, follow me. Nah ikuti saya. Gitu. Nah, kalau saya berani mengatakan follow me, ikuti saya berarti kan saya harus punya sesuatu. Nah, gitu. Saya harus punya metode, know-how-nya saya punya. Untuk itu saya sampaikan kepada mereka. Ini loh, saya memiliki sesuatu. Untuk itu saya bertani sekali lagi tidak mencari duit. Saya menciptakan benih, benih di padi ini yang luar biasa ya. M70D saya yang tadinya 6,5 ton, riset saya yang terakhir ini sudah mendekati 8 ton per hektar ya. Itu hanya 70 hari ya. 70 hari masa dari musim awal nanam benih sampai panen? Enggak, mulai dari nanam gitu ya. Sampai dengan panen 70 hari. Yang M400 itu 1 mali 400 itu 9 ton per hektar. Itu dari riset waktu itu, dari riset temuan pribadi atau bagaimana? Iya, tim saya. Iya, karena saya sebenarnya sudah menggeluti pertanian cukup lama ya. Itu saya terus bergaul dengan para peneliti ya. Akhirnya kita menemukan benih itu. Nah, berikutnya saya juga memiliki pupuk sendiri yang organik ya. Terus saya bertani ada pendampingan bertani. Akhirnya kita juga menyiapkan pasukan anti hamanya, kita siapin. Ada pasukan anti hama, ada ahlinya di situ ya. Pokoknya pertanian dibuat menjadi HKT, menjadi sistem kayak disiplin ketentaraan yang menghasilkan sesuatu yang lebih bagus. Iya, kita bicara di sana SOP, standar operasi prosedurnya ada gitu. Nah, gitu. Nah, disitulah sekarang saya di Jawa Timur itu, kalau melihat di Jawa Timur itu udah teknologi Muldoko itu. Oh, teknologi Muldoko. Iya, itu udah para petani udah pakai itu teknologi Muldoko's way gitu. Kayaknya begitu. Jadi dari itu misi sosial saya 3 ya. 1, saya ingin datang untuk memperbaiki tanah, memuliakan tanah yang udah rusak tadi itu. Berikutnya yang kedua meningkatkan produktivitas. Yang tadinya rata-rata 5 ton, pas setengah 5 ton menjadi 9 ton, minimum 8 ton. Berikutnya yang ketiga adalah memberikan makanan yang cukup sehat kepada generasi ke depan. Karena pendekatan yang saya lakukan adalah pendekatan organik. Gitu. Tahan dulu Pak Muldoko. Nanti di segmen kedua kita akan kupas lagi panjang lebar tentang inovasi pertanian ini. Karena mengubah mindset lumayan sudah mulai tercapai. Kemudian inovasinya seperti apa? Nah, tapi nanti akan kita dalami di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah ikuti perbincangan yang menarik dengan Pak Muldoko ini di kanal video medcom.id atau bisa juga melalui Facebook dan YouTube medcom.id. Saya akan kembali setelah jeda berikut ini. Apakah itu juga merupakan bagian kenapa kemudian Pak Presiden Joko Widodo mempercayai Bapak sebagai Kepala Staf Kepresidenan? Kaitannya dengan kedaulatan pangan misalnya, pernah dibisiki nggak? Jadi anak-anak muda ini perlu ada pengarahan gitu. Belum lagi kita bicara digitalisasi di dunia pertanian. Potensi pertanian di Indonesia ke depan memiliki peluang yang luar biasa sesungguhnya. Untuk itu, kalau kita kelola dengan sungguh-sungguh dengan baik, dengan tidak meninggalkan aspek teknologi dan inovasi,
maka sebenarnya sebuah potensi yang sangat lebar bagi Indonesia untuk bisa berkembang, bisa memengaruhi dunia bahkan dalam konteks kesiapan dan ketersediaan pangan dunia. Perlu kita membantu mereka untuk bagaimana mendapatkan sebuah market yang cukup memadai dari hasil keringat yang dia lakukan selama musim panen itu. 5 hal ini perlu dirubah, di mana dari cara-cara tradisional harus menuju pada technology minded, yaitu bahwa tanpa teknologi maka produktivitas petani tidak akan mendapatkan sesuatu yang berarti. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengeliminasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh para petani itu. Sehingga kehadiran HKTI dimanapun, mereka harus bisa menjadi tempat untuk bertanya, menjadi partner strategik bagi para petani itu sendiri, dan juga bagi pemerintah, sehingga kesulitan-kesulitan para petani itu bisa kita komunikasi. Kembali lagi di Newsmaker bersama Ketua Umum HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Pak Muldoko. Pak Mul, tadi di ujung segmen pertama saya bertanya soal mindset sudah, kemudian inovasi sekarang, metode inovasi sekarang ya. Kemarin kan waktu dalam rangkaian ulang tahun ke-45 itu kan ada Innovation Award ya. Itu bagaimana itu hasilnya tuh, Pak? Sebenarnya saya ingin melakukan terobosan-terobosan dalam bidang pertanian ya, agar pada termotivasi ya untuk berbuat sesuatu di bidang itu gitu ya. Nah, dalam Innovation Award yang kita lakukan ini menjaring berbagai kalangan lingkungan ya, kalangan dari perguruan tinggi, dari praktisi, dari malah ada yang guru ya, gitu ya. Nah, dari situ ternyata ya pertanian itu akan bisa berkembang dengan baik apabila satu ada fokus ya. Dia fokus dengan pekerjaan, jangan menganggap pertanian sambilan. Nah, selama ini banyak yang melakukan sambilan begitu, sehingga ya sudah day by day, tahun demi tahun nggak ada perubahan seperti itu. Nah, saya dengan Innovation Award ini mengajak semua ya, dunia akademisi, dunia riset, dunia enterprise, dunia petani sendiri sebagai pelaku bisa berlomba-lomba gitu ya, gitu. Nah, ujung-ujungnya yang ingin kita capai dari Innovation Award adalah bagaimana membudayakan teknologi, bertani yang berteknologi, jangan bertani yang asal-asalan gitu. Nah, tadi bertani yang berteknologi, kemudian tadi yang diantara yang menang itu ada yang kira-kira misalnya yang mengarah ke sana nggak, maksudnya menjadi habit gitu? Ada. Seperti teman kita yang dari Asmat ya. Dia bagaimana mensiasati lumpur yang tadinya menjadi hambatan, ya, dirubah menjadi sesuatu yang bermakna. Akhirnya dari lumpur itu bisa ditanami sesuatu, sayur, mayur dan seterusnya. Akhirnya bisa menghasilkan lingkungan dengan baik. Nah, itu. Berikutnya ada lagi dari Jawa Tengah itu bagaimana dia mengikuti perkembangan day by day tentang cuaca. Ya. Cuaca ya, hubungannya dengan? Hubungannya dengan bagaimana petani itu agar bertani secara efisien. Dia tidak mudah diserang oleh hama, dia tidak kena kekeringan dan seterusnya, dia ikutin sehingga ritme itulah yang digunakan menjadi patokan. Jadi kalau zaman dulu itu petani itu melihat ada lintang, pari, persis. Ada apa, sekarang mengenali dengan teknologi sudah bisa. Itu. Nah, semuanya tercatat. Dan itu pemenang beberapa penangnya. Pemenang ya di antaranya. Ada berapa orang sih yang menang? 7 orang. 7 orang ya. 7 orang dari berbagai lingkungan ya. Nah, harapan saya, maksud saya
dari teman-teman ini bisa terdistribusi pada yang lain gitu. Nah, ini setelah itu kemudian dibawa ke cabang-cabang HKTI di semua daerah. Ya, itu kita sebarkan. Disebarkan, dimasarkan agar itu menjadi sesuatu yang dia lakukan nantinya di lapangan. Apakah itu juga merupakan bagian kenapa kemudian Pak Presiden Joko Widodo mempercayai Bapak sebagai Kepala Staf Kepresidenan, kaitannya dengan kedaulatan pangan misalnya, pernah dibisiki nggak? Setidaknya begini, setidaknya mungkin beliau melihat saya terjun di dunia pertanian ya. Akhirnya suatu saat diundang ke istana ya. Untuk memegang HKTI itu gitu. Nah, waktu bulan April kalau nggak salah itu ya. Iya, jauh sebelumnya. Jauh sebelumnya ya. April itu kan diangkat jadi ketua umumnya ya, ketua umum HKTI. Iya, sebelumnya sudah diajak bicara tentang pertanian, saya sampaikan apa yang saya lakukan selama ini. Lalu kemudian Pak Jokowi? Ya, akhirnya untuk megang HKTI ya saya lakukan dengan baik ya. Intinya kita ingin merubah sesuatu. Jangan bekerja itu asal-asalan, monoton. Akhirnya nggak ada achievement yang ingin dicapai gitu. Achievement saya dalam dunia pertanian tadi itu ingin bagaimana kedaulatan adalah ujungnya, tapi sebelum kedaulatan bagaimana petani itu bisa menikmati dari jerih payahnya. Jadi mengubah dulu budaya lah dari bertani secara tradisional, supaya mengubah hidupnya dengan teknologi. Bertani yang berteknologi. Bertani yang berteknologi, supaya melipat gandakan hasil. Itu intinya. Ujung-ujungnya adalah nanti tadi tuh mimpi kaya. Mimpi kaya. Kalau semuanya sudah punya ketahanan di lingkungan keluarga, maka ketahanan lingkungan akan terbangun. Ujung-ujungnya adalah ketahanan nasional. Gitu. Jadi kira-kira kita berangkatnya dari situ. Agar apa? Agar kalau semuanya terjamin, perutnya terjamin, istirahatnya, tidurnya cukup, nyenyak, gitu, nyaman, pasti semuanya akan stabil gitu. Berarti itu kan salah satu upaya membuat orang tertarik kembali kepada dunia pertanian. Saya pikir memang saat ini sudah anak-anak muda sudah mulai tertarik ya. Dengan apa misalnya? Bahwa saya sampaikan. Dunia pertanian itu jangan hanya Anda berpikir tentang apa itu berlumpur-lumpur, tidak. Ada on farmingnya, ada off farmingnya. Dunia on farming adalah dunia budidaya. Budidaya itu banyak macamnya. Ada tanaman pangan itu jagung, kedelai, sama padi. Itu yang lebih berlumpur-lumpur ya. Tapi ada dunia pertanian lain, hortikultura, di antaranya kopi. Ini sudah mulai anak-anak muda mulai senang kopi. Jadi terus sekarang barista itu sudah sangat banyak sehingga sumber kopinya juga harus dipasoknya banyak juga. Karena kepentingan dunia cukup besar. Berikutnya bawang juga. Ini apa kalau diikuti dengan baik menguntungkan gitu. Memang ada 5 kiloan itu anak-anak 5 kiloan. Saya panggil ke rumah itu anak-anak muda itu. Saya ajak diskusi bagaimana cara mengintervensi market. Saya ajarin dia itu di antara. Tertarik mereka? Tertarik. Jadi anak-anak muda ini perlu ada pengarahan gitu ya. Belum lagi kita bicara digitalisasi di dunia pertanian. Itu juga punya market yang cukup luas ya. Dan itu sudah sempat dijangkau? Ya, kita sekali lagi kita bertani yang berteknologi. Seperti pertanian saya yang saya lakukan itu, 5 hal tadi ya. Yang terakhir adalah bagaimana mendigitalisasi pertanian itu. Contohnya sekarang si Amin ada di Banyuwangi, 0,5 hektar, tanam tanggal berapa, dia mupuk tanggal berapa, online mas kita. Online semua saya monitor di dashboard saya itu, monitor semua. Sampai kampung bisa online? Iya, sampai kampung bisa. Karena pendamping saya itu udah pakai gadget ya. Gitu. Jadi ada pendampingan itu ya yang tadi diciptakan beberapa ini ya pendampingan ke sampai daerah-daerah. Jadi semua termonitor. Saya terinspirasi oleh bukunya Mahbubani ya, di mana orang-orang India itu menggunakan handphone sangat produktif. Begitu dia lihat, dia ke sawah, dia lihat ada hama, dia foto jepret, dia kirim ke research and development dia, minta tanggapan, ini ada hama kok seperti ini baru ini, dia respon lagi.
Nah, dasar pemikiran itulah saya menggunakan untuk menginspirasi saya untuk mengembangkan dunia pertanian melalui teknologi. Jadi jangan hanya menggunakan handphone hanya untuk SMS mulu, repot jadi gitu. Ke sawah selfie, gitu kan, lihat padi kuning gitu. Nah, itu jadi ada produktifnya gitu. Iya. Nah, kan tapi kan berkejaran juga dengan waktu. Ya. Bapak kan menjadi ketua umum paling tidak periodenya sampai 2020. Iya. Sampai 2020 nanti apa yang target yang paling awal dulu yang hendak dicapai? Ya, setidaknya ada perubahan. Setelah itu pasti outputnya ya. Setelah prosesnya kita perbaiki, outputnya pasti akan berubah. Gitu. Yang tadinya 5 ton menjadi 9 ton, output akan berubah. Kalau output akan berubah, maka kita akan mendekatkan kepada kedaulatan. Jadi yang pertama adalah seeing is believing. Yes, jadi dengan melihat, orang percaya itu dulu ya. Jadi itu rupanya Mas sudah menikmati sebagai petani ini. Oh iya, saya anak petani. Karena memang begitu. Seeing is believing. Petani mau pakai sound system segede apapun, dia nggak akan dengerin. Tapi begitu dia lihat ini download, ini contoh yang bagus, dia baru mau belajar di situ. Nah, inilah yang menggerakkan mereka. Kan pasti Pak Muldoko punya inspirator, tokoh-tokoh yang menginspirasi atau orang-orang dekat yang menginspirasi. Mereka nanti akan Bapak ceritakan, tapi jangan di segmen ini, tahan dulu. Nanti di segmen ketiga kita bicara soal itu di antara burung-burung ini. Nah, ini burung apa nih Pak? Ini Pak Mul, sebelum kita masuk segmen 3 ini. Ini burung-burung ini kayaknya kicauannya oke semua. Suara kita hanya Mas, hanya menikmati Mas. Saya nggak bisa memelihara, hanya menikmati. Oh gitu. Jadi karena pemberian tadi itu ya. Iya, jadi anak-anak itu saya hanya dengar suaranya, nikmat gitu ya. Termasuk tadi di depan ada burung yang bisa mengucap Pancasila gitu. Itu tapi belum sampai 1 2 3 4 5. Nanti kalau ditanya Pak Jokowi ya, termasuk nanti kita bicarakan kok tiba-tiba Bapak menjadi kepala staf kepresidenan. Tapi tahan dulu Pak. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Masih tetap dengan newsmaker.com.id, cerdas dan bernas. Saya pensiun, rumah saya ini hampir 1 hari penuh untuk diskusi kegiatan itu ya. Gantian. Saya sengaja mengundang orang-orang yang bisa menginspirasi saya. Dari titik itulah saya menghadapi sesuatu. Kadang naik bus, saya nggak bisa bayar, sama kondektur diturunkan di situ. Dari truk lagi, berangkat lagi ke Jombang gitu. Makan kopra biasa nyolong-nyolong. Itu masa kecil lah itu. Iya. Potensi pertanian di Indonesia ke depan memiliki peluang yang luar biasa sesungguhnya. Untuk itu, kalau kita kelola dengan sungguh-sungguh dengan baik, dengan tidak meninggalkan aspek teknologi dan inovasi, maka sebenarnya sebuah potensi yang sangat lebar bagi Indonesia untuk bisa berkembang, bisa memengaruhi dunia bahkan dalam konteks kesiapan dan ketersediaan pangan dunia. Perlu kita membantu mereka untuk bagaimana mendapatkan sebuah market yang cukup memadai dari hasil keringat yang dia lakukan selama musim panen itu. 5 hal ini perlu dirubah, di mana dari cara-cara tradisional harus menuju pada teknologi minded, yaitu bahwa tanpa teknologi maka produktivitas petani tidak akan mendapatkan sesuatu yang berarti. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengeliminasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh para petani itu. Sehingga kehadiran HKT dimanapun, mereka harus bisa menjadi tempat untuk bertanya, menjadi partner strategik bagi para petani itu sendiri, dan juga bagi pemerintah. Sehingga kesulitan-kesulitan para petani itu bisa kita komunikasi.
Kembali di newsmaker.com.id masih bersama dengan Pak Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Nah, kita sekarang sudah di ini Pak, di tempat di ruang tamu. Bapak ada lukisan Bapak. Saya lihat dengan lirikan matanya yang prajurit saya yang membuat ini. Oh, oke. Ya, mayor ya. Mayor ya. Dihadiahkan pada saat saya pensiun kemarin. Kirain hadiah dari Pak Jokowi atau Iya. Jadi Pak Muldoko tadi saya tanya terakhir kan sekarang punya amanah baru nih sebagai kepala staf kepresidenan, memimpin kantor staf kepresidenan, KSP kantor staf presiden. Apa yang membuat kemudian Pak Muldoko bersedia menerima amanah ini? Ya, dalam doktrinnya prajurit ya, the old soldier never die, itu maksudnya walaupun prajurit itu udah pensiun tapi pemikirannya itu tidak boleh mati ya. Itu saya juga tidak mengerti pertimbangan dari Bapak Jokowi ya untuk menunjuk saya ke sana ya. Tapi saya melihatnya ada sebuah kehormatan bagi saya, sebuah panggilan yang tadi tuh the old soldier never die. Kalau saya mikirin diri saya sendiri, saya sudah menikmati dengan para petani dengan kehidupan saya yang 2,5 tahun relatif, saya memiliki kedaulatan atas diri saya sendiri ya. Semuanya saya sendiri yang ngatur ya. Nah, tapi untuk kepentingan yang lebih besar ya, saya korbankan semuanya untuk bisa memberikan kontribusi ya kepada negara itu melalui panggilan tugas dari Pak Presiden itu. Kira-kira itu sejauh ini on the right track ya, yang di kantor KSP? Ya, alhamdulillah sih bisa kita tingkatkan kinerjanya gitu ya. Melakukan pengkajian, komunikasi politik. Betul. Ada 3 hal ya yang menjadi tugas pokoknya ya. Yang pertama mengelola isu-isu strategis. Di antaranya kemarin ada isu strategis tentang asmat ya, kita kelola dengan cepat dan alhamdulillah bisa selesai. Kalau ada isu-isu strategis yang lain, kita cepat mengelolanya, how to organize-nya. Setelah itu siapa yang menjadi leading sektornya, setelah itu siapa berbuat apanya, kontrolnya dengan ketat ya, sehingga semua isu-isu yang berkembang itu harus terkelola dengan baik. Berikutnya yang kedua adalah melakukan komunikasi politik ya. Komunikasi politik itu bisa kepada siapapun. Untuk itulah kelompok strategis, kelompok-kelompok strategis dan semua, kita tidak mengenal segmen. Untuk itulah saya membuka kantor KSP mendengar ya. Kantor KSP mendengar. KSP mendengar. Nah, waktu saya jadi Panglima TNI juga pernah saya lakukan ya. TNI mendengar ya. Tujuan kita adalah ingin mendengar sebanyak-banyaknya tentang berbagai keinginan, berbagai keluhan, berbagai kritikan ya, dari masyarakat, sehingga kita akan berubah. Kalau kita merasa cukup, nanti repot kita. Dengan berbagai masukan itu kita segera adjustment sehingga gitu ya. Jadi KSP mendengar, di situ banyak yang saya lakukan dari berbagai kelompok. Begitu saya dengar, saya catat, saya itu kesempatan pertama saya pasti laporan kepada Presiden. Dan Presiden pasti mengambil action. Itu pasti sudah. Gitu. Nah, berikutnya yang ketiga adalah memonitor dan mengevaluasi proyek-proyek strategis nasional ya. Kalau ada bottleneck, di situ baru kita selesaikan. Ada apa ini? Apa yang mengganjal dan seterusnya. Tapi sudah ada yang di ini, yang tadi itu bottleneck kemudian dicairkan atau diselesaikan? Ya, ada beberapa ya. Ya, ada beberapa yang kita lakukan ya. Lebih banyak apa itu? Kita lebih banyak berkomunikasi dengan berbagai pihak ya, berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu. Kenapa ini nggak akselerasinya kurang dan seterusnya. Gitu. Akhirnya akhirnya saya membuat sebuah rumusan di KSP ini agar anak-anak saya menjadi mudah dalam bekerja. Yang pertama kita monitor, kita evaluasi, ya. Berikutnya kita akselerasi. Setelah kita akselerasi, kita eksploitasi untuk kepentingan-kepentingan yang lebih bagus. Kita eliminasi. Terakhir kita eliminasi terhadap hal-hal yang sesuatu yang akan menuju kepada
yang kurang baik, segera kita eliminasi. Bukan kita cover untuk kepentingan politik, tidak. Tetapi eliminasi dalam arti jangan sampai isu itu menjadi berkembang. Rumusan itu menjadi gampang bagi anak-anak saya. Jadi cara bekerja, strukturnya, kemudian konsepnya, goalnya, caranya sudah dikuasai semua, akhirnya mudah. Mudah. Ini apakah dengan pekerjaan yang melimpah itu cukup banyak energi yang tersedia? Nah, ini ada pertanyaan dari netizen ini buat Pak Muldoko. Ini dari @Anindya Putri. Izin bertanya Pak Jenderal, Pak, bagaimana cara Bapak menjaga kesehatan dan merefreshing pemikiran Bapak di sela-sela pekerjaan yang amat banyak dan semakin berat ini? Yang pertama saya enjoy dengan pekerjaan ya. Saya nikmati pekerjaan itu day by day ya. Saya mencoba untuk tidak stres dalam menghadapi pekerjaan ya. Kita nikmati aja. Berikutnya ada waktu semaksimal mungkin olahraga kita nikmati. Tapi satu hal yang mentradisi dalam kehidupan saya adalah diskusi. Jadi saya malam itu pasti ketemu dengan beberapa orang untuk berdiskusi tentang berbagai hal ya. Biasanya saya ahli politik, strategis, ketahanan. Itu saya biasanya ngundang ahli-ahli. Waktu saya pensiun, rumah saya ini hampir 1 hari pun penuh itu. Untuk diskusi gantian gitu. Saya sengaja memang ngundangin orang-orang yang bisa menginspirasi saya. Sebagai contoh begini. Suatu saat saya melihat ada tulisan di Kompas tentang Dr. Eko Fajar ini orang Indonesia yang bekerja di Sony. Pengen pulang ke Indonesia, ingin melakukan sesuatu. Dan nulis di Kompas, saya baca di Kompas. Langsung saya cari orang itu. Saya diskusi panjang lebar apa yang dia pikirkan tentang masa depan itu. Akhirnya di situ mulai pemikiran muncul bahwa baterai adalah masa depan adalah baterai. Gitu. Nah itu terjaga terus waktu saya jadi Wagub Lemhanas sampai dengan sekarang. Baru saya aplikasikan kemarin. Saya membangun mobil listrik gitu. Bus listrik itu udah berawal dari membaca, kemudian berdiskusi, jadilah mobil listrik. Itu saya sering begitu. Dan itu enak gitu ya. Nah, itu apa dari kecil selalu enak gitu, kok kayaknya enjoy gitu kan? Mungkin saya sedikit berbeda ya. Mulai taruna udah sering diajak diskusi oleh komandan. Saya perwira juga orang lain Sabtu Minggu mungkin aneh-aneh gitu, saya lebih sering diskusi ya sama senior-senior saya itu. Dari kecil memang sudah terbiasa seperti itu atau kalau di sekolahan apa? Kalau kita biasa merenung gitu. Mungkin biasa dilanggar tadi itu. Tadi biasa di musola gitu kan, malam gitu kita diskusi sama anak-anak kecil lah gitu waktu itu. Kalau pemirsa, kalau Anda rajin ke Jawa Timur, jadi kalau tadi disebut musola tadi, Pak Muldoko itu membangun sebuah masjid yang luas, yang indah di Bandar Kedung Mulyo di Jombang. Nah itu namanya Masjid Muldoko kalau nggak salah namanya, itu masjid yang sangat terkenal. Nah itu memang ada perjalanan religiusitas dari kecil seperti apa di musola. Kehidupan seperti waktu sekolah gimana sih Pak? Nikmat-nikmat aja tuh bagaimana? Iya, waktu di Jombang enggak lah, saya sekolah susah hidupnya. Oh gitu. susah itu. Tapi itu menjadi challenging, menjadi akhirnya pada perkembangan hidup saya itu saya menulis tantangan merupakan kebutuhan. Tantangan merupakan kebutuhan. Saya menulis di mana? Enggak setiap saat kita sekolah kan membuat ada moto gitu ya. Ada kesan-pesan moto itu. Moto saya itu bisa dilihat sampai terakhir tantangan merupakan kebutuhan. Nah, jadi saya kalau nggak tertantang memang jadi lemas gitu ya. Begitu tertantang, di situ tuh keluar tuh daya fightingnya itu keluar tuh. Termasuk ketika sekolah tadi yang. Itu tadi bicara masjid tadi, kenapa saya taruh di situ? Saya berpikirnya disitulah titik di mana saya mengenang hidup saya dulu gitu ya. Makanya saya kasih dalam prasasti saya tadi. Di sini yang saya namakan jalan perenungan. Jalan perenungan. Jalan perenungan. Maksudnya apa? Dari titik itulah saya menghadapi sesuatu.
Kadang naik bus saya nggak bisa bayar, sama kondektur diturunkan di situ, terus cari truk lagi, berangkat lagi ke Jombang gitu. Untuk nyambung ya? Iya. Berapa kilometer dari rumah ke sekolah waktu itu? 23 ya. Wah, 23. Nah, di situ 11 kiloan lah kira-kira. Pasti saya membuat masjid. Jadi selain bis, kadang-kadang gandol truk gitu. Iya, itu jadi udah tergantung kebaik-hatian kondektur gitu. Iya, itu udah ada dari dulu. Waktu SMP lebih parah juga itu. Separah apa? Ya, orang tua saya memberikan sepedanya nggak bisa gitu. Kita lari-lari naik kereta, begitu pulangnya nggak dapat angkutan ya nyari truk Kopra itu. Depan sekolah saya ada Kopra itu. Iya. Kalau ada naik truk Kopra pulangnya gitu. Jadi itu yang kemudian menempa tadi, melahirkan sebuah moto, tantangan adalah kebutuhan. Ya, itu. Ya makan Kopra biasa sambil nyolong-nyolong. Itu masa kecil lah itu. Ya. Nah, sekarang, ini kan masa kecil, kemudian naik terus di ketentaraan dan menjadi pucuk pimpinan tertinggi di TNI Angkatan Darat, menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Alhamdulillah. Lalu kemudian menjadi Panglima TNI, memimpin tentara di Indonesia. Nah, ini ada pertanyaan yang kaitannya dengan itu, Pak Mul. Dari @Kevin GTT. Siapa jenderal terbaik Indonesia menurut Bapak selain Jenderal Sudirman dan Nasution? Thanks so much. Saya melihat dari leadershipnya Jenderal Yusuf ya. Oh, Jenderal Yusuf. Ya, Jenderal M. Yusuf ya. Apa yang paling Bapak rasakan? Beliau sangat peduli dengan prajurit. Hidupnya untuk prajurit. Ya. Nah, itu. Bahkan saking terkenalnya waktu itu katanya yang menyejahterakan satu membuat kemudian hidup prajurit sejahtera Pak Yusuf. Iya, Pak Yusuf. Ada sebuah perubahan yang signifikan. Pemimpin itu akan dinilai setelah memimpin. Gitu. Apresiasi atau rasa hormat bawahannya dulu seperti apa. Itu dilihat setelah beliaunya menjadi tidak memimpin. Pensiun lah ya. Kalau pada saat jadi panglima semua orang pasti respect. Tapi pertanyaan besarnya adalah setelah yang bersangkutan pensiun seperti apa? Apresiasi bawahannya kepada pimpinannya itu. Waktu jadi prajurit pernah bertemu Pak M. Yusuf? Pernah. Waktu Pak M. Yusuf jadi Pangap? Pangap ya. Saya memimpin Abri Manunggal masuk desa di Jogja. Abri masuk desa ya. Antar pulau waktu itu. Iya. Saya dinas di Makassar, dikirim ke Jogja untuk memimpin kompi AMD ke Jogja waktu itu. Beliau datang ke Jogja, melihat apa yang saya lakukan di Jogja dan apresiasi. Jadi sempat bersentuhan bersalaman. Ya. Jadi itu barangkali jadi tuahnya kemudian Pak Muldoko. Ya, saya pikir begitu ya. Menginspirasi beliau. Menginspirasi ya. Jadi terjawab pemirsa bahwa ada sosok satu lagi yang sangat menginspirasi, namanya adalah Jenderal TNI M. Yusuf. Bagi Anda yang belum tahu siapa Pak M. Yusuf, Pak M. Yusuf adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dulu namanya ABRI. Jadi Panglima ABRI pada tahun 70-an itu adalah Jenderal TNI M. Yusuf waktu itu ya. Nah, 80-an. 80-an ya. 83 ya. 83 ya. Pak. Jadi itu yang menginspirasi salah satunya Pak Muldoko sehingga kemudian jenjang keprajuritannya, dan ketika Pak Muldoko jadi Panglima kan saya lihat waktu laporan di DPR itu salah satu tekad Pak Muldoko selain profesionalisme TNI, disiplin juga kesejahteraan TNI. Dan itu yang selalu saya perjuangkan. Selalu diperjuangkan Pak ya. Kenapa demikian? Karena saya tidak ingin prajurit saya profesional tapi jadi gelandangan gitu. Dia harus firm hidupnya, terjamin gitu ya. Sehingga profesionalitas itu ditempatkan pada posisi yang itu pula termasuk tadi menjadi petani kaya tadi itu ya. HKTI. Ingin merubah sesuatu. Sebetulnya sangat banyak yang ingin dibicarakan dan ingin diketahui masyarakat, tetapi sayang waktunya terbatas. Pak Muldoko, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya dan tim untuk berkunjung ke rumah Pak Muldoko yang asri ini untuk berbincang-bincang, berdiskusi tentang banyak hal, khususnya tentang tadi bagaimana
kita sebetulnya menuju kedaulatan pangan, tetapi basicnya harus dibereskan dulu, mindset dan kemudian budaya menjadi petani yang berteknologi. Terima kasih atas sambutannya Pak Mul. Pemirsa, demikian pembicaraan saya dengan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko SIP. Banyak hal yang bisa kita catat, kita inspirasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Muldoko, bahwa menjadi petani sebetulnya adalah pekerjaan yang bukan hanya mulia, tetapi bisa juga menyejahterakan, bahkan bisa menjadi kaya, kata Pak Muldoko. Yang penting adalah mindsetnya diubah, lalu kemudian budayanya mengenali teknologi menjadi budaya sehari-hari bagi para petani kita. Dengan begitu, maka apabila semua petani melakukan seperti itu, maka kedaulatan pangan akan tercapai dan kesejahteraan juga akan tercapai. Saya Abdul Kohar mohon pamit, sampai jumpa dengan Newsmaker berikutnya dengan tema yang lain dan dengan tokoh-tokoh inspiratif yang lain. Sampai jumpa.